Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan inverse matrix ordo 3x3 dengan metode reduksi. Inverse merupakan lawan dari sesuatu atau kebalikannya. Tidak semua matriks memiliki inverse. Suatu matriks dapat dibalik jika dan hanya jika matriks tersebut adalah matriks persegi atau bujur sangkar. Pada teorema 1.4.5 di buku aljabar linear elementer, terdapat suatu matriks dapat dibalik jika memiliki determinan tidak sama dengan 0, atau disebut dengan matriks non-singular. Sedangkan jika matriks tersebut mempunyai determinan sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse, atau disebut dengan matriks singular. Jika terdapat matriks A yang dapat dibalik, maka inversenya harus dinyatakan dengan A pangkat negatif 1 atau A inverse. Jadi, matriks A dikali inverse matriks A harus sama dengan identitas. Begitu pula jika inverse matriks A dikali matriks A, hasilnya harus sama dengan identitas. Di mana dengan menggunakan operasi baris elementer, pada sebelah kiri kita sisipkan matriks A disandingkan dengan matriks identitas, maka akan tereduksi menjadi yang di sebelah kiri menjadi matriks identitasnya, yang di sebelah kanan menjadi inverse matriksnya. Ciri-ciri eselon baris tereduksi. Yang pertama, mempunyai satu utama. Perhatikan kotak yang berwarna orange. Yang kedua, baris yang seluruhnya 0 berada di paling bawah. Yang ketiga, terdapat satu utama yang letaknya lebih ke kanan. Perhatikan kotak yang berwarna abu-abu. Dan yang terakhir, pada kolom satu utama terdapat 0 pada tempat lainnya. Perhatikan kotak yang berwarna pink. Syarat operasi baris elementer: mengalihkan baris dengan konstanta tak 0. Contoh, baris 1 sama dengan baris 1 dikali 3. Menukarkan posisi baris. Contoh, baris 1 ditukar dengan baris 3. Menambah kalipatan satu baris ke baris lainnya. Contoh, baris 3 sama dengan 2 baris 1 ditambah baris 3. Untuk lebih jelasnya, mari kita menentukan inverse matriks dari matriks A di samping dan buktikan pula apakah hasil inverse matriks tersebut sudah benar. Jadi di sini saya ada sebuah matriks ordo 3x3. Kita akan menentukan inverse dari matriks A di atas. Sebelum kita menentukan inverse dari matriks A di atas, kita harus menentukan dulu apakah determinan dari A ini bukan sama dengan 0. Karena kalau determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Kita akan menentukan determinan dari matriks A ini menggunakan metode Sarus. Lima kali 4 kali 6 hasilnya adalah 120 ditambah 10 kali 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 kali 0 0 dikurang min 1 kali 4 kali 0 0 dikurang 5 kali 0 kali 0 0 dikurang 10 kali 0 kali 6 hasilnya adalah 0. Maka dari itu determinan dari matriks A adalah 120. Oleh karena itu inverse-nya bisa kita cari. Jadi di sini ada matriks ordo 3x3 yang sudah kita tentukan tadi determinannya bukan sama dengan 0.
kita akan mencari inverse matriks dari matriks A ini dengan metode reduksi. Pada metode reduksi, di sini yang pertama kita harus membuat bentuk matriks A, kita sandingkan dengan identitasnya. Kemudian kita akan melakukan operasi baris elementer sehingga yang di sebelah kiri ini akan tereduksi menjadi matriks identitas dan yang di sebelah kanan otomatis akan tereduksi menjadi matriks inverse dari A. Yang pertama kita akan buat dulu matriks A, kita sandingkan dengan identitasnya. Identitas ordo 3 kali 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1. Kemudian kita akan melakukan operasi baris elementer untuk menentukan satu utama pada masing-masing baris. Pada baris 1, satu utamanya ini, pada baris 2, satu utamanya ini, dan pada baris 3, satu utamanya ini. Seperti pada syarat eselon baris reduksi, di bagian ini harus ada satu utama. Kemudian lebih ke kanan, baris kedua, di sini harus menjadi satu utama. Kemudian baris ketiga lebih ke kanan, harus terdapat satu utama. Oleh karena itu, yang saya bulat ini harus menjadi satu utama dengan cara operasi baris elementer, yaitu 1/5 baris 1, 1/4 baris 2, kemudian 1/6 baris 3. Mari kita kalikan. 1/5 dikali 5, 1. 1/5 kali 10, 2. 1/5 dikali negatif 1, negatif 1/5. 1/5 dikali 1, 1/5. 1/5 dikali 0, 0. 1/5 dikali 0, 0. Kemudian 1/4 dikali baris 2, 1/4 dikali 0, 0. 1/4 dikali 4, 1. 1/4 dikali 0, 0. 1/4 dikali 0, 0. 1/4 dikali 1, hasilnya 1/4. 1/4 dikali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian baris 3 kita kalikan dengan 1/6. Maaf, di sini baris 3. 1/6 baris 3. 1/6 dikali 0, 0. 1/6 dikali 0, 0. 1/6 dikali 6, 1. 1/6 dikali 0, 0. 1/6 dikali 0, 0. 1/6 dikali 1, 1/6. Nah, pada bagian ini sudah terdapat satu utama pada masing-masing baris. Syarat eselon baris reduksi, pada satu utama di tempat-tempat lainnya harus sama dengan 0. Pada kolom 1, tempat-tempat lainnya sudah sama dengan 0. Pada kolom 2 masih terdapat 2. Pada kolom yang ketiga masih terdapat negatif 1/5. Maka kita akan melanjutkan operasi baris elementernya untuk menjadikan 2 dan negatif 1/5 ini menjadi 0. Caranya adalah negatif baris 2 ditambah baris 1, baris 2 tetap, baris 3 tetap. Negatif baris 2 ditambah baris 1. Negatif 2 dikali 0, 0 ditambah 1, 1. Negatif 2 dikali 1, negatif 2 ditambah 2, 0. Negatif 2 dikali 0, 0 ditambah negatif 1/5, negatif 1/5. Negatif 2 dikali 0, 0 ditambah 1/5, 1/5.
negatif 2 dikali 1/4, negatif setengah, ditambah 0, negatif setengah. Negatif 2 dikali 0, 0 ditambah 0, 0. Baris 2 dan baris 3 tetap. Pada kolom 1, 1 utama di tempat-tempat lainnya sudah 0. Pada kolom 2, 1 utamanya di tempat-tempat lainnya sudah 0. Sekarang, pada kolom ketiga, di tempat-tempat lainnya masih terdapat bilangan yang bukan 0. Maka dari itu ini akan kita jadikan sebagai 0 dengan cara 1/5 baris 3 ditambah baris 1, baris 2 tetap, baris 3 tetap. Satu per 5 dikali 0, 0, ditambah 1, 1, 1/5 dikali 0, 0, ditambah 0, 0, 1/5 dikali 1, 1/5, ditambah negatif 1/5, hasilnya 0. 1/5 dikali 0, hasilnya 1/5 dikali 0, hasilnya adalah 0. Ditambah 1/5, hasilnya tetap 1/5. 1/5 dikali 0, hasilnya 0, ditambah negatif 1/2, hasilnya tetap negatif 1/2. 1/5 dikali 1/6, 1/30. 1/30 ditambah 0, 1/30. Baris 2 dan baris 3-nya tetap. Pada bentuk ini, yang di sebelah kiri telah tereduksi menjadi matriks identitas. Kemudian yang di sebelah kanan otomatis telah tereduksi menjadi matriks inverse. Maka dari itu inilah inverse matriks dari matriks A. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian dari inverse matriks di atas dengan cara mengalihkan matriks A dengan inverse matriks A, di mana apabila matriks A dikali inverse matriks A hasilnya sama dengan identitas ordo 3, maka hasilnya terbukti benar. Mari kita coba. Mengalihkan matriks A dengan inverse matriks A, yaitu dengan cara mengalihkan baris dengan kolom. Baris 1 dikali kolom 1. Baris kita kalikan dengan kolom. 5 dikali 1/5, 1, 10 dikali 0, 0, min 1 kali 0, 0. Selanjutnya, 5 dikali negatif 1/2, hasilnya adalah min 5/2, 10 dikali 1/4, hasilnya adalah 5/2, negatif 1 dikali 0, hasilnya 0. Selanjutnya, 5 dikali 1/30, hasilnya 1/6. 10 dikali 0, 0, negatif 1 dikali 1/6, min 1/6. Selanjutnya, baris 2 kita kalikan dengan kolom 1. 0 dikali 1/5, 0, 4 dikali 0, 0, 0 dikali 0, 0. Baris 2 kita kalikan dengan kolom 2. 0 kali min setengah, 0, ditambah 4 dikali 1/4, 1, ditambah 0 dikali 0, 0. Baris 2 dikalikan dengan kolom 3. 0 dikali 1/30, 0, ditambah 4 dikali 0, 0, ditambah
0 dikali 1 per 6, 0. Dan yang terakhir, baris 3 kita kalikan dengan kolom 1. 0 kali 1 per 5, 0. 0 kali 0, 0. 6 kali 0, 0. 0 dikali min setengah, 0. 0 dikali 1 per 4, 0. 6 dikali 0, 0. Selanjutnya, 0 dikali 1 per 30, 0. 0 dikali 0, 0. 6 dikali 1 per 6, hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini merupakan identitas ordo 3. Oleh karena itu, inverse dari matriks A di atas, yang ini, terbukti benar. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.